Alhamdulillahillazi hadana lil iman wa zayyana qulubana bit taqwa wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu kaum muslimin sekalian, pada pagi ini kami akan bacakan satu buah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berisi tentang bagaimana cara kita menghadapi salah satu dari keluarga kita yang meninggal dunia. Dan ini pasti akan terjadi, bahwa di antara internal keluarga kita, suami atau istri atau anak-anak, dipastikan kita ini akan meninggal dunia. Betul apa tidak? Pasti wafat. Siapa yang dulu, siapa yang kemudian itu soal tahapan saja. Tetapi pasti semuanya kita akan meninggal dunia. Entah yang bersandar lebih dahulu, nak tahu kita nih, daripada yang duduk di tengah. Nah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini datang dari seorang sahabat perempuan. Seorang sahabat perempuan namanya Ummu Salamah. Nanti Ummu Salamah ini menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam kelompok ummahatul mu'minin at-tahirat, ibundanya orang mukmin yang suci. Jadi menceritakan ibunda orang mukmin, istri Rasulullah, sama seperti menceritakan ibu kandung kita sendiri. Bapak ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, wafat, maka Rasulullah datang berkunjung, bertakziah. Ketika itu Abu Salamah dan Ummu Salamah merupakan suami istri. Kedua orang ini memeluk agama Islam di awal-awal dakwah Islam di Mekah. Termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang memeluk agama Islam, dijamin oleh Allah masuk surga. Termasuk Abu Salamah dan Ummu Salamah, suami istri. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berkunjung menengok Abu Salamah. Jadi Abu Salamah wafat. Abu Salamah ini wafat diperkirakan umurnya antara 34 dan 40 tahun. Jadi masih sangat muda sekali. Beliau itu meninggal dunia karena luka-luka yang dialami waktu perang Uhud. Beliau ini veteran alumni perang Uhud. Di perang Uhud itu kaum muslimin kalah. Ada 1000 pasukan kaum muslimin dari kota Mekah menuju Uhud untuk menghadapi kafir Quraisy
Mekah, yang ketika itu komandannya adalah Abu Sufyan. Dalam perjalanan menuju Bukit Uhud, 300 orang itu keluar dari pasukan. Siapa yang 300 ini? Orang-orang munafik kota Madinah. Jadi dia bersama Nabi, sholat bersama Nabi, tapi munafik. Berapa banyaknya? Dari 1000 itu 300 orang. Jadi dari 100% Pak, zaman Nabi 30%-nya itu munafik. Kalau zaman sekarang dari 100%, berapa persen munafiknya? Nah, enggak tahu kita nih ya. Diuji maunya kita berperang kita nih. Nah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, wasyaqqa basaruhu. Ketika Nabi Muhammad datang, cerita Ummu Salamah radhiyallahu anha, Abu Salamah radhiyallahu anhu itu matanya terbelalak ke atas. Apa bahasa kita terbelalak nih Pak? Ya terserahlah, pokok itulah bahasanya. Matanya besar, terbelalak ke atas. Fa'al maudahu, kemudian Nabi merapikannya, diusapnya, mata Abu Salamah kemudian tertutup. Ini menjadi istinbat hukum tentang kalau kita ketemu dengan jenazah, jenazah itu dirapikan. Kalau tangannya tidak pas diluruskan, atau kalau tidak bisa diluruskan dilipat ya, dirapikan. Kalau saudara-saudara yang bekerja di bidang medis, saudara dokter, spesialis, ahli bedah, kalau nanti orang yang dibedah itu meninggal dunia, saudara dokter rapikan balik mayat ini seperti semula. Dan merapikannya itu seperti dianggap dia hidup, tetap lembut. Karena kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mematahkan tulang mayit itu sama seperti mematahkan ketika dia hidup. Jadi mayit ini tidak boleh dikasari, disakiti ya. Kalau mengangkatnya itu pelan-pelan. Dengar bapak-bapak nih. Ya, ada kadang-kadang ditengoknya awak tapi tertidur rupanya ada pelan. Nah, pelan-pelan Pak, tidak boleh. Kalau nanti jenazah itu meninggal jam 9, ketemu subuh kan udah keras itu kan. Kalau tidak bisa dilipat tangannya, diluruskan saja, tidak masalah. Tidak mesti lipat di atas dada. Tapi mematahkan, mengasari tidak boleh. Karena kata Nabi sama seperti kita berbuat kasar ketika dia hidup. Maka dalam mata kuliah fikih kontemporer itu dibahas tentang hukum membedah mayit. Mayit yang sudah meninggal dunia, apakah semerta-merta boleh diambil anggota tubuhnya, diambil? Enggak boleh. Kecuali ada hajat-hajat tertentu yang itu sifatnya uzur syar'i. Kembali kita ke kisah hadis dari Ummu Salamah tentang Abu Salamah, kemudian Nabi merapikannya. Kata Nabi, Nabi berkata, kenapa mata Abu Salamah itu terbelalak ke atas? Innar ruha, sesungguhnya ruh itu, nyawa itu, iza qubilda, apabila dicabut, apabila digenggam ya, diangkat, tabi'ahul basar, mata itu mengikuti. Ini menjadi dasar bahwa ruh itu dicabut dari kepala, sehingga begitu dicabut dari kepala, mata itu mengikutinya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sekalian, kalau ketemu nanti jenazah yang matanya terbelalak, itu bukan aib, itu bukan pertanda yang buruk. Karena Abu Salamah radhiyallahu anhu juga mengalaminya dan dia itu dijamin masuk surga. Jangan pula menjadi gunjingan. Terbelalak matuh, maka jadi pejabat tuh elok-elok.
baru jadi RT aja macam-macam, janganlah. Nah, ya Pak RW ya, tidak boleh itu. Memang seperti itu mata. Maka ini menjadi dasar ruh itu dicabut dari ubun-ubun. Maka supaya nanti tidak keras nyawa itu dicabut Pak, maka ubun-ubun ini perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah kita sujud kening dan hidung ini nempel ke sejadah? Maka sejadah ini harus sering dicuci. Nah, ya kan? Kening dan hidung nempel di sejadah, seolah-olah kita menengok ke tanah, di sini tempat saya nanti. Dengar ibu-ibu nih, asik-asik mencat rumah aja kerja lagi, itu kan dicat. Wah. Ya, ini tempat saya nanti. Begitulah hikmah dari sholat itu. Ya, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi itu akhlak kita ketika bertemu dengan mayit. Rapikan. Fadajja nasun min ahlihi. Ini juga penting. Dajja itu keluarganya Abu Salamah ini kemudian menangis, meratap-ratap, berteriak-berteriak. Jadi kebiasaan sebagian, bukan sebahagian ya. Kalau sebahagian kalau kita menulis itu separuh. Ini sebagian dari kaum muslimin, kalau ada keluarganya meninggal dunia, dia meratap, meraung, menjambak-jambak rambut, mengoyak-ngoyak baju dan segala macam. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini tanda orang yang tidak ada isinya, tanda orang yang tidak ada agama. Apa kata Rasulullah? Fala tad'u ala anfusikum illa bi khair. Tidak boleh ketika jenazah itu meninggal dunia kalian mengatakan yang buruk-buruk. Katakan yang baik-baik saja. Kenapa harus mengatakan yang baik-baik saja? Tidak boleh berkata yang buruk-buruk. Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Maka sesungguhnya malaikat-malaikat Allah itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau seandainya meratap, meraung-raung, kemudian mengatakan ayah mati akan sempit hidup kami, apa kata malaikat? Amin. Jadi sempit hidupnya. Nah, ini dengar. Mati ayah kami, mati istri atau mati suami, akan jadi susah kami ini nanti. Apa kata malaikat? Amin. Jadi susah hidupnya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh mengatakan yang buruk-buruk tentang dirimu, sebutlah yang baik-baik saja, karena sesungguhnya saat itu malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majlis taklim ini, sebagai tokoh masyarakat, sebagai RT, RW, pengurus, nanti kalau datang kita ke tempat orang meninggal dunia, meratap-ratap orang itu, stop, tidak boleh. Ya. Katakan yang baik-baik, ya Allah, ayahku meninggal hari ini, tanggal sekian bulan ini. Ya Allah, berikan kekuatan iman kepadaku, ya Allah. Apa kata malaikat? Amin. Maka kita ini begitu berkunjung ke tempat orang meninggal dunia, maka katakan yang baik-baik saja tentang jenazah. Katakan yang baik-baik saja tentang jenazah. Ada enggak Pak pelepasan oleh protokol ketika akan melepaskan jenazah? Apakah jenazah ini orang baik? Baik, kan gitu dia. Itu satu ikhtiar kita agar malaikat mengaminkan. Tapi Ustadz orang ini orang baik Ustadz. Macam mana? Gotong royong tidak ikut, iuran sampah tidak masuk, ya kan? Kalau ada
iuran-iuran yang sifatnya wajib bagi warga tidak bayar. Kalau ada iuran sampah 1 KK 1 tagihan, ibu ini begitu disebut bahwa ibu 2 KK, dikatakannya enggak Pak, kami ini 1 KK kami ini, saya 1, anak 1 ini 1 dapur kami, berarti iuran sampahnya dihitung 1. Ayalah, berapa iuran sampah di sini Pak? 1, iyalah, enggak masalah, dicatatlah di rumah nih KK 1. Hari Senin besok panitia korban membagi kupon dengan metode 1 KK 1 kupon. Pergilah ke rumah ibu nih, Bu, ini kupon untuk keluarga ibu 1 KK. Apa aja ibu nih? 2 KK rumah kami go Pak, katanya. Inilah, ada nak warga macam tuh? Kemudian meninggallah bapak nih atau ibu nih. Datang protokol, apakah jenazah ini orang baik? Sebut juga lah baik, itu aja lah. Ya kan, karena kita tidak tahu. Tentu pasti setiap manusia punya sisi baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Begitu jenazah dirapikan, kemudian keluarga tidak boleh mengatakan yang buruk-buruk. Qala, Nabi kemudian berkata. Nabi berkata dan berdoa. Di hadapan jenazah Abu Salamah itu Nabi berdoa. Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa Abi Salamah. Jadi begitu caranya Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, di hadis ini ada 6 doa yang dibaca oleh Nabi ketika takziah menengok jenazah Abu Salamah. Pertama, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau ada kawan kita meninggal dunia atau Erman Gani meninggal dunia, datang ke rumah, buka wajah kepalanya, langsung katakan Allahumma ghfir li Erman Gani. Begitu caranya. Jadi ada orang yang tidak pede datang ke rumah orang meninggal dunia. Begitu datang, jenazah masih di atas rumah, langsung diambilnya kursi, duduk di bawah pohon jambu, buka rokok. Iya apa enggak? Nah, enggak seperti itu. Langsung masuk ke dalam. Assalamualaikum. Nah, masuk, langsung doakan Allahumma firli, sebut namanya. Ya, jadi datang, biasanya kita tutup wajah jenazah pakai apa? Kain putih selendang tipis ya. Begitu dibuka, langsung bacakan Allahumma firli, sebut namanya. Nah, sekarang bapak-bapak coba ditanya kawan kiri dan kawan kanan. Belajar sekarang, coba bapak tanya. Ini serius nih. Nah, Allah, coba ikuti saya. Allahumma ghfir li, sebut namanya. Bapak yang bersandar, siapa nama bapak? Ayo bapak itu. Takut pula bapak dijadikan contoh namanya nih. Kita pasti Pak, pasti nanti. Kalau saya, Erman Gani meninggal, kalau bapak berkunjung ke rumah saya di Panam, dari sini, kalau pagi ini 10 menit, bapak doakan saya, Allahumma firli Erman Gani. Mau bapak-bapak mendoakan saya? Entah ya tanda nih ragu saya. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau kita laki-laki, jenazahnya ada di situ, kita dari jauh saja Allahumma firli, sebut nama. Ya. Ibu paham ya? Jadi bukan hanya datang sekedar datang, bukan hanya datang bawa beras, ibu kemudian duduk antara ibu, jadi ibu-ibu didatang bawa beras,
jilbab hitam, baju hitam, pakai kaos kaki hitam, pakai kacamata hitam, pakai tas warna hitam, pakai behel hitam, datang letakkan beras di sudut masuk rumah tuh ada beras, letakkan beras, Sabtu kembali lagi keluar tegak-tegak. Berapa orang anaknya? Ada ompek ketek-ketek, ih kasihan wak anak ketek-ketek ya. Apa kerja suaminya? Suaminya ada kerja, istri kok yang apa? Yang bekerja. Meninggal pula istri itu, ih kasihan. Nah, bukan itu yang harus kita lakukan. Datang, masuk, buka wajah jenazah, Allahumma firli, sebut nama. Itu doa pertama. Dan doa ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menengok jenazah Abu Salamah. Ya, ini juga menjadi istinbat hukum bahwa kita ini mendoakan jenazah itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi bukan hanya anak kandung anak soleh saja yang mendoakan orang tua, kita yang berkawan-kawan ini bisa juga mendoakan kawan kita yang meninggal dunia. Bapak-bapak ya. Allahumma ghfirli Abi Salamah. Yang kedua, warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkat derajatnya bersama orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Nanti kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, ampunkan dosa kawan saya ini, Syanu. Kemudian angkat derajatnya ya Allah. Yang ketiga, wakhluf fi akibihi fil ghabirin. Ya Allah, gantikan sesuatu yang lebih baik buat keluarganya. Ini juga mendoakan keluarga. Sesuatu yang lebih baik, ada kesabaran, ada ketaatan yang bertambah, ya kan? Kalau ini adalah seorang suami yang meninggal dunia, istrinya masih umur 30-an, ya Allah ganti sesuatu yang lebih baik. Artinya kehidupan ini akan terus berlanjut. Kalaupun nanti dapat suami, jadikan suami setelah ini lebih baik dari yang ini. Itu doa yang boleh diucapkan. Asal jangan niatnya macam-macam. Ya Allah ganti sesuatu yang lebih baik. Berbisikkan, siapa yang lebih baik dari suami ini? Saya, ya itu pula lagi. Wakhluf. Yang keempat, waghfir lana walahu. Ya Allah ampunkan dosa-dosaku dan juga dosa mayit. Di situ kita juga mendoakan diri kita sendiri. Nah. Udah 4. Yang kelima, wafsah lahu fi qabri. Lapangkan kuburnya. Wafsah itu lapangkan kuburnya. Kubur yang dimaksud di sini bukan hanya kubur yang 1 kali 2 meter yang kita gali itu. Kubur di sini maksudnya satu alam kubur disebut dengan barzakh. Di alam itu berikan dia kelapangan pada kubur. Berarti kalau ada doa Nabi mengatakan lapangkan kuburnya, berarti sebaliknya banyak orang yang kuburnya disempitkan. Bapak Ibu, kita masuk lift, lampu mati. Sempit enggak lift itu? Panik apa tidak? Tapi kalau dia lapang, maka akan ada ketenangan di hati kita. Dan terakhir yang keenam, berikan cahaya di dalam kuburnya. Cahaya berarti dia gelap. Di tempat saya, lampu itu mati sampai detik ini. Sampai detik ini mati. Air tangki kosong pula tuh Pak. Nampaknya galon alternatif pagi ini lagi nih. Dan gelap, luar biasa gelap. Saya mengatakan
dalam hati malam tadi baru di dunia gelap, masih ada tempat lari, masih bisa hidupkan mobil, duduk dalam hidupkan AC. Begitu paniknya kita nih, apalagi kita sendiri di alam sempit, gelap, tidak ada cahaya. Siapa nanti yang akan menolong kita? Itulah amal-amal ibadah. Nanti akan ada yang datang itu ketika kubur kita gelap, datanglah yang bercahaya putih indah, enak menengoknya, cantik bentuknya. Ditanya, siapakah engkau? Wahai orang yang cantik, yang putih bersih. Sang putih bersih itu menjawab, wahai bapak yang baru meninggal dunia, aku adalah amal ibadahmu, aku adalah sholatmu, aku adalah majlis taklimmu, aku adalah baca Al-Quranmu, aku adalah puasa-puasamu. Berubah dalam simbolik yang cantik, harum, semerbak. Itulah teman kita. Kira-kira nyaman apa tidak? Nyaman. Nyaman sekali lah. Tapi datang berupa berbentuk buruk, busuk baunya, compang-camping pakaiannya. Begitu datang, siapa engkau wahai orang yang buruk rupa? Aku adalah amalan jahatmu. Coba sebutkan apa amalan jahat kita. Dia akan berbentuk seperti itu di alam kubur kita. Kira-kira kalau orang seperti itu yang dekat dengan kita, nyaman apa tidak? Jangankan di alam kubur, di dunia saja kita nunggu bus di halte bus, ada di samping kita itu, maaf, orang dengan gangguan jiwa. Nyaman apa tidak? Anak nyaman. Itu masih ada tempat kita untuk bergeser. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menghadapi ada keluarga, ada handai tolan yang meninggal dunia. Jangan panik, jangan serba kaku. Begitu datang, Assalamualaikum, naik ke atas rumah. Kadang-kadang kita heran pula, ada orang meninggal dunia ini di sekeliling itu bertumpuk orang, iya apa enggak? Tapi duduk-duduk aja. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk, duduk di samping jenazah, buka, langsung Allahumma ghfir li, sebut nama. Warfa' darajatu fil mahdiyin, angkat derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wakhluf fi akibihi fil ghabirin, ganti sesuatu yang lebih baik. Waghfir lana walahu, ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa jenazah ini. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan kuburnya. Dan yang terakhir doa ke-6 adalah berikan kuburnya cahaya yang indah. Itulah yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, setelah itu selesai, baru nanti kita mengikuti penyelenggaraannya. Dikafani, dimandikan, disolatkan. Kita ini di Indonesia, apalagi kita di Pekanbaru ini, sudah ada semacam kelembagaan SKM, sosial kematian. SKM, sosial kematian. Di sini berapa kita bayar, Pak? Berapa? 15.000 apa 10.000? 10.000. Begitu bayar 10.000, Anda akan mendapati fasilitas tenda, kursi, ya apa enggak? Kemudian kain kafan, tim pemandi jenazah, termasuk ada makan siang ya, yang dimasak oleh ibu-ibu. Hebat, mantap kita nih. Di tempat saya ada warga yang menyewa, datang ke RT. PRT saya melapor warga baru menyewa di rumah Bapak Sianu. Oh, ini KTP dengan kakak saya PRT sebagai warga baru. Oleh PRT, ya Pak, mantap, terima kasih. Tengoknya, Bapak sudah menikah? Sudah. Umurnya sekitar 50 tahun lebih, hampir 60. Ya lah Pak, selamatlah tinggal di sini.
Tapi saya sarankan Bapak, kata PRT, masuk SKM ya. Berapa Pak PRT? 10.000. Itu bendaharanya si Anu. Belum lagi sebulan genap, meninggal Bapak nih. Nggak tega tenda, nggak datang kursi. Datang warga ke RT. PRT macam mana nih warga baru? Warga mengatakan nggak bisa nih kita fasilitas dari kita. Kata PRT, tunggu dulu, coba telepon bendahara SKM. Masuk nak dia. Ketika ditelepon, rupanya bendahara sedang di Batam pula. Cek, bendahara telepon ke rumah ke istrinya, cek. Rupanya bapak ini membayar sekali. Sekali membayar dia Pak. Pas begitu keluar dari rumah RT, membayar dia. Pertanyaannya, dapat fasilitas apa tidak? Dapat. Hebat. Sekali bayar dapat. Ada ibu-ibu yang komplain. Di komplek tuh. Kata ibu nih, awak lah 20 tahun membayar, ndak dapat-dapat. Kata saya, ini ibu nih otak julo-julo nih. Otak arisan. Nggak sama lah. Dengar ibu-ibu nih. Dengan itu pula diri hati kan. Sekali. Itu sumbangan sosial lah jatuh. Bentuknya ya memang kan susah juga kan menentukannya. Ya. Awak lah 20 tahun mengansur sekali pun belum dapat. Bapak tuh sekali nggak adil nih pengurus kan. Nggak, itu kan semacam sumbangan biasa saja. Ya, biarlah kita mengansur 100 tahun nggak apa-apalah. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang dapat kami sampaikan pagi ini. Nah, setelah nanti jenazah itu diselenggarakan, baru nanti kita akan melakukan upaya seperti cek hutang-hutang mayit, tapi ini bagi keluarga ya. Cek hutang mayit, ya, cek hutang-hutangnya. Nah, nanti hutang-hutang ini ada beberapa problem, ada yang hutang yang bisa dibayar cepat, ada yang agak lambat baru penyelesaian, karena mungkin ada hutang yang sifatnya sengketa di pengadilan, tentu menunggu putusan pengadilan. Kemudian cek wasiat. Cek wasiat mayit. Wasiat ini nanti akan ada beberapa problem juga. Mayit berwasiat menyebut jumlah nominal seperti 200 juta. Tetapi hukum Islam bicara persentase. Maksudnya begini, dalam hukum itu, dalam hadis Nabi, dan ini yang menjadi naskah akademis undang-undang di kompilasi hukum Islam itu, bahwa wasiat mayit ini boleh dengan persentase sepertiga dari harta. Kalau hartanya itu sekitar 600 juta, maka maksimal yang boleh itu 200, itu kan sepertiga. Ternyata mayit ketika wafat bicara angka. Nanti kalau ayah mati, wasiatkan hartanya itu 300 juta. 300 juta berapa persen tuh Pak? Dari 600, 50% kan? Ini mesti dikoreksi, mesti dibetulkan. Mesti dikurangi menjadi 200. Di internal keluarga ini nanti mesti diluruskan dulu ini. Didudukkan. Ya, itu soal wasiat. Kemudian cek penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini mungkin bisa macam-macam. Ada penyelenggaraan jenazah itu berbiaya tinggi. Contoh, dari Pekanbaru, dari wilayah Marsan ini, pergi ke Melaka berobat. Sampai di Melaka berobat, drop kesehatan bapak ini, meninggal di situ. Memulangkan jenazah ke Pekanbaru itu tidak seperti memulangkan orang yang masih hidup. Biayanya jadi banyak. Mau dia 40-50 juta memulangkan mayit. Itu kan biaya itu. Selesaikan itu semuanya.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berobat ke Malaka, sebelum meninggal dunia pulang cepat. Kalau enggak, ya orang hidupnya dipayah. Payah, ya. Nah, cek penyelenggaraan jenazah, kemudian ketika semua itu sudah selesai, baru nanti kita bicara warisnya, bicara berapa mayit meninggalkan harta dan siapa-siapa saja jadi ahli waris. Itulah tahapan-tahapan dari seseorang meninggal dunia. Bapak Ibu, begitu pengantar dari saya. Seperti biasa kita buka tanya jawab, di kiri, di kanan, atau di belakang. Kita buka tanya jawab dalam waktu yang kita batasi. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Nih, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan ke Ustaz, saat Rasul menutup mata Abu Salamah, apakah kalimat doa yang dibacakan dalam menutup mata itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak, dalam hadis ini tidak disebutkan apa doa yang dilakukan oleh, yang dibaca oleh Nabi ya. Tetapi Nabi hanya mengusapnya saja. Tidak ada doa. Ada beberapa orang tertentu yang memang membaca doa. Tapi doa itu tidak saya temukan dalam hadis Nabi ini. Tapi yang jelas Pak, kita diminta merapikan jenazah. Jadi kalau nanti matanya segera ditutup, nanti kalau mulutnya terbuka, tutup, terbuka, tutup lagi, kalau tak ikat pakai kain, tapi yang lembut nutupnya ya. Jangan nanti sampai rahangnya ini patah. Kalau kakinya kaku, tidak bisa diluruskan, jangan dipaksa. Biasanya orang dibuatnya air panas dikit supaya agak lembut ya, itu boleh. Itu saja Pak jawaban saya. Kemudian Bapak Ibu tidak mesti tangannya dilipat di dada ya. Kalau kita luruskan juga tidak ada masalah. Karena sebagian mengatakan untuk mengikuti cara sholat dengan melipat di atas dada. Tetapi ingat, seluruh gerakan sholat kan tidak selamanya dilipat di dada kan. Ada juga yang dia diluruskan ke bawah. Tidak ada masalah. Yang penting jenazah itu dirapikan. Ketika memandikan, juga dimandikan ia seperti dia ketika masih hidup. Artinya kalau mau digosok-gosok bagian kemaluan, tetap digosok di bawah kain. Jangan dibuka begitu saja. Itu akhlaknya. Ya. Terima kasih Pak ya. Silakan yang lain masih ada pertanyaan. Nah, kalau tidak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu tradisi kita di dalam penyelenggaraan pemandian jenazah itu, ini sering kita temui persiapan air jeruk purut Ya. dari lemas bulan. Nah, apakah ini memang kita sudah pernah menanyakan itu pemandian jenazah? Nah, andai kata jenazah itu mungkin ada luka atau mungkin meninggalnya karena kecelakaan. Nah, kami pernah melihat Pak Ustaz disiram sebelum dimandikan, disiram dan terpukul. Apakah ini boleh? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di dalam rukun tentang penyelenggaraan jenazah itu kan dimandikan. Nah, soal bagaimana cara dimandikan ini, ulama menyebut dimandikan pakai harum-haruman. Ya. Tetapi tidak mengandung sesuatu yang dilarang, seperti berbau alkohol ya. Tidak boleh. Ya harum pula nanti tapi melanggar. Saya memperhatikan cara memandikan ini, kemudian
pergi kita ke setiap negeri berbeda. Pergi di Pekanbaru sajalah, yang di kawasan Panam, yang di kawasan Rumbai, yang di kawasan Kulim, kalau ikut kita menengok di menyelenggarakan jenazah ini, beda-beda caranya. Dan jeruk itu ada yang pakai, ada yang tidak. Ada yang pakai tapi sedikit, ada yang pakai tapi banyak. Saya menyimpulkan itu teknis saja. Tapi yang prinsip dimandikan. Rumah sakit beda lagi saya tengok. Kalau jenazah ini tidak dikenal, kemudian jenazah ini sudah agak bau, pakai semprot aja saya tengok. Kayak memandikan mobil yang platnya masih merah. Tapi tidak seperti semprotnya cucian ya. Ambil keran, cuci, selesai. Prinsipnya memandikan. Tapi teknisnya nanti diberikan kepada masing-masing sepanjang tidak melanggar syariat. Tapi dimandikan. Seukuran mandi yang memang ketika kita hidup. Boleh pakai sabun Lifebuoy, pakai sabun ini, dipakai sampo kepalanya. Memang seperti memandikan, Pak. Sama seperti memandikan ketika dia hidup. Tidak mesti harus ada ketentuan pakai limau ini, pakai nah, itu hanya dalam rangka mengambil harum-harumannya saja. Ya Pak ya, itu saja. Prinsipnya tidak ada masalah. Ya. Ada pula keluarga sudah menyediakan limau, sudah dipotong-potong, oleh tukang memandikan tidak pula dipakai. Ada dipakainya sabun Lifebuoy segala. Pokoknya prinsipnya jenazah ini dimandikan layaknya ketika dia hidup. Ya Pak ya, cukup itu saja. Tidak apa-apa Pak. Ya. Silakan yang lain masih ada, Bapak Ibu. Saya tambah sedikit dulu begini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin menambahkan sedikit kisah tentang Abu Salamah dan Ummu Salamah ini. Sebagai pembelajaran bagi kita, orang-orang yang kemudian jauh hidup setelah mereka. Abu Salamah dan Ummu Salamah ini adalah suami istri yang hidup yang masuk di awal-awal dakwah Islam pertama. Kemudian suami istri ini ikut hijrah 3 kali. 3 kali Pak. Di mana saja hijrah 3 kali itu? Pertama, hijrah ke Habsah kali pertama. Abu Salamah dan Ummu Salamah ikut. Begitu hijrah sahabat pertama ke Habsah, kemudian mereka mendengar informasi kalau di Mekah, tokoh-tokoh Mekah Quraisy itu tidak lagi menyiksa orang-orang Muslim. Pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, ternyata cerita itu hoax, bohong. Balik lagi ke Habsah kali kedua. Udah berapa kali itu? 2. Setelah itu kembali lagi ke Mekah, kemudian mereka hijrah ke Madinah. Nah, di Mekah, di Madinah inilah nanti Abu Salamah ini meninggal dunia. Kemudian ketika Abu Salamah sudah wafat, beberapa tahun setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ummu Salamah dengan baik-baik. Kemudian Nabi Muhammad melamar Ummu Salamah menjadi istrinya. Jadi di dalam list istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu ada namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nama aslinya adalah Hindun. Siapa Bu? Hindun. Sebenarnya Hind. Bisa jadi Hindan, bisa Hindin, bisa Hindun, tergantung nanti posisi i'rabnya dalam kalimat. Tapi kita Indonesia menyebutnya Hindun. Kalau orang Arab, Hind. Nama aslinya. Ummu Salamah ini dari
Bani Makhzum. Sedikit kita bicara sejarah. Di Arab itu ada dua suku besar. Pertama dari Bani Hashim. Ini adalah suku di mana lahir seorang nabi, namanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada suku Bani Makhzum. Di Bani Makhzum itu nanti ada di sini Khalid bin Walid, ada Abu Jahal, ada Abu Salamah, ada Ummu Salamah. Antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim ini rival. Rival itu rivalitasnya tinggi, sering bersaing, menunjukkan bahwa sukunya yang paling hebat. Ternyata Bani Makhzum ini soal kehormatan, soal wibawa suku kalah. Kenapa kalah? Karena di Bani Hashim itu ada kemuliaan yang tidak terhingga, yakni lahir seorang rasul dari sini. Begitu marah Abu Jahal dengan Bani Hashim. Sebenarnya Abu Jahal tidak mau memeluk Islam bukan karena dakwah Nabi, tapi karena rival bahwa itu suku yang berbeda. Jatuh harga dirinya kalau masuk Islam seolah-olah mengikut suku Bani Hashim. Ummu Salamah, Abu Salamah itu dari suku Bani Makhzum. Dan khusus untuk Ummu Salamah memiliki seorang ayah namanya Muwairah, seorang dermawan. Ayah dari Ummu Salamah ini terkenal kalau nanti ada orang yang musafir bersama ayah Ummu Salamah, maka dalam perjalanan dia itu orang yang paling dermawan. Boleh ikut orang musafir bersama dia yang menjadi pimpinan rombongan perjalanan. Tapi ada satu syarat yang dibuat oleh ayahnya Ummu Salamah. Apa itu? Kalau kalian pergi bersama saya, syaratnya satu. Apa itu? Makan kalian selama perjalanan harus saya yang nanggung. Hotel-hotel kalian selama perjalanan saya yang menanggung. Kemudian perjalanan biaya saya semuanya ditanggung oleh ayahnya Ummu Salamah. Begitu dermawannya. Begitu Pak, hebat Pak. Jadi kalau berangkat dari sini ke Jakarta 10 orang, tiket pesawat, makan selama Jakarta, hotel dia yang nanggung. Ada enggak orang macam itu Pak? Nah, itu baru mantap tuh. Enggak ada tuh. Begitulah dermawannya ayahnya Ummu Salamah. Dan orang dermawan itu adalah orang yang harta yang ada pada dirinya diusahakannya untuk dinikmati orang lain. Tapi harta orang lain ia tahan untuk tidak menikmatinya. Begitu orang dermawan. Jadi harta yang ada pada dirinya ia berusaha untuk dinikmati oleh kawan-kawan dan orang lain, tapi harta orang lain dia tahan untuk tidak menikmatinya. Itu baru dermawan. Ada orang macam itu Pak. Kalau kita ini terbalik, yang sama kita ditahan, yang sama orang, nah kan begitu dia. Dermawan itu macam itu. Dan itu dibuktikan oleh ayahnya Ummu Salamah. Akhirnya nanti Ummu Salamah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Ummu Salamah ini orangnya cantik. Cantik orangnya. Dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kalau bisa saya ini tidak bertemu dengan Ummu Salamah. Kalau bisa saya ini tidak bertemu dengan Ummu Salamah karena cantiknya Ummu Salamah itu. Rupanya ibu-ibu supaya ibu tetap jadi orang cantik, jangan ketemu sama orang yang lebih cantik. Jadi dengan siapa kami berkan Ustaz? Ya dengan ibu-ibu yang ada ini aja lah, bagi kawannya.
supaya bapak-bapak ini merasa ganteng, jangan ketemu sama ya kawan-kawan jemaah ini aja lah. Ya, supaya kita ini merasa kaya, maka berkawan-kawanlah dengan masyarakat biasa saja, supaya terasa bahwa syukur nikmat yang kita miliki. Bapak Ibu, tutup sampai di sini saja tausiah kita. Ya, kita kita sudahi sampai di sini, cukup. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini saya sampaikan sengaja di beberapa majelis taklim agar nanti ada semacam kekokohan hati kita ini, mantap kita ini ketika bertemu atau berkunjung ke takziah ke orang yang meninggal dunia. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.